Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi aku bukan, rengek adiknya pula. Bahkan kini Sedayu telah mulai menarik-narik bajunya. Untoro menjadi gelisah, tetapi ia tidak menjawab. Jarak mereka telah semakin dekat dan Untoro tidak memutar langkahnya. Ketika adiknya akan berkata lagi, Untoro berdesis, "Diamlah, supaya orang-orang di muka kita tidak tahu bahwa kau penakut. Karena dengan demikian mereka akan semakin berani dan mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci." Dayu terbungkam betapa ia menjadi sangat takut untuk menyatakan ketakutannya. Karena itu dengan lutut yang gemetar ia pun berjalan terus. Tiba-tiba Untoro menggeram. Untunglah mereka tidak melarikan kuda mereka. Di tengah jalan dilihatnya sebatang bambu melintang setinggi lutut. Orang yang tidak berhati-hati pasti tidak akan dapat melihat bambu wulung yang kehitam-hitaman itu. Apalagi di dalam kepekatan hujan malam yang kelam. Namun ketajaman mata Untoro dapat membedakannya dengan warna air yang keputih-putihan, menghasilkan cahaya cakrawala yang sangat lemah. Dan apabila kaki-kaki kuda mereka menyentuhnya, akibatnya akan mengerikan sekali. Beberapa langkah dari bambu yang melintang itu, Untoro berhenti. Tak ada seorang pun yang tampak, namun ia yakin di dalam hutan di balik pohon-pohon yang rapat itu pasti bersembunyi seseorang atau lebih. Jika Sedayu melihat bambu yang melintang itu, maka darahnya seakan-akan membeku. Ia pernah mendengar cerita kakaknya tentang seseorang yang malang melanggar seutas tali yang terentang di jalan. Tetapi hatinya telah benar-benar dicekam oleh ketakutan, sehingga sama sekali ia tidak berani berkata sepatah pun. Bahkan terasa lututnya semakin gemetar. Dan seakan-akan ia telah tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu. Sekali Untoro menarik napas, ia tak mau mendekat lagi. Sebab dengan demikian ia akan berada di dalam kedudukan yang kurang baik. Orang-orang yang berada di belakang rimbunnya daun-daun akan dapat melihatnya dengan jelas. Dan ia sendiri tak akan dapat melihat mereka. Karena itu sengaja Untoro menanti salah seorang dari mereka atau beberapa orang sekaligus datang kepadanya. Untuk saat keadaan menjadi sunyi tegang, napas Dayu terdengar berebut dahulu keluar dari hidungnya. Ia tidak berani berkata apapun, namun tangannya erat berpegangan baju kakaknya. Perlahan-lahan tangan Untoro meraba tangan adiknya dan dicobanya untuk melepaskan pegangan itu. Sebab setiap saat ia perlu bergerak cepat, tetapi Dayu berpegangan semakin erat. Bahkan sekali-kali menariknya. Untoro menarik napas. Tiba-tiba Dayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang, "Biarkan mereka, Dayu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Namun kalau mereka mengganggu kita, kau baru boleh bertindak sesuka hatimu. Syukurlah kalau mereka sahabat-sahabat kita yang baik." Dayu tidak tahu maksud kata-kata itu, bahkan debar jantungnya seperti akan memecah dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya seperti telah tersumbat. Tapi yang diharapkan Untoro terjadilah. Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun itu mendadak menjadi tidak sabar. Sehingga dengan demikian terdengar salah seorang di antara mereka berteriak, "Siapa kalian?" Pertanyaan itu bagi Sedayu terdengar seperti petir yang meledak di telinganya. Kini tidak saja lututnya yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya menggigil dan dadanya bergetar.
Dang darahnya seolah-olah berhenti menyumbat kerongkongan, sehingga napasnya menjadi sesak. Ia tidak dapat bertahan berpegangan baju kakaknya lagi ketika tangan kakaknya menyentuh tangannya. Kini Untoro dapat maju selangkah, bisiknya, "Peganglah kendali kuda-kuda kita." Tapi Sedayu tidak menangkap kendali kuda Untoro, bahkan dengan tidak disadarinya, kembali ia berpegangan baju kakaknya. Perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya sambil berkata lirih, "Sedayu, kalau kau tak mau memegang kendali kuda, jangan berpegangan bajuku, berpeganganlah tangkai kerismu." Tapi hati Sedayu yang tinggal semenit itu tak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya. Ketika kakaknya bergeser selangkah lagi, tangan Sedayu terkulai lemas dan ia berdiri di antara dua ekor kuda seperti tiang yang lapuk. Buah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya. Dalam pada itu kembali terdengar suara dari ujung hutan berteriak di antara butir-butir hujan yang sudah mulai mereda. "Hei, siapa kalian?" Untoro mencoba menembus kepekatan malam, namun ia tak berhasil. Karena itu maka dijawabnya berhati-hati, "Kami anak-anak dari Sendang Gabus. Siapakah kalian?" "Anak siapa?" terdengar sebuah pertanyaan. Untoro beragu, adakah mereka mengenal setiap orang di Sendang Gabus? Untoro sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari Sendang Gabus, meskipun pedukuhannya di Jati Anom tidak jauh dari Sendang Gabus itu. Untuk menyebut namanya tak mungkin baginya, seandainya orang-orang yang bersembunyi itu sisa-sisa Laskar Aryo Penangsang, maka nama Untoro pasti mereka kenal. Dengan demikian tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah. Karena itu ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin. Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan, sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting. Kalau ia gagal mencapai Sangkal Putung, maka Ki Widoro akan mengalami bencana. Karena itu maka ia menjawab untung-untungan, "Anak Sodipo." "Sodipo?" sahut suara di ujung hutan. "Ya." "Sodipo yang mana? Yang tinggi sakit-sakitan atau yang pendek kudisan?" bertanya suara itu pula. Kembali pengenalannya atas orang-orang yang bernama Sodipo. "Sodipo yang lain, tinggi besar, berkumis panjang, tetapi yang satu tangannya cacat." "Bagus," sahut orang itu. "Kau benar-benar anak Sendang Gabus. Kau benar-benar kenal dengan Sodipo. Tapi mengapa kau berbohong?" Untoro menjadi berdebar-debar. Ia telah menyebutkan sebuah nama yang dikenalnya. Ia telah menyebutkan ciri-cirinya, tapi orang di belakang kegelapan itu tahu ia berbohong. Tiba-tiba Untoro melihat bayangan yang bergerak-gerak muncul dari balik pohonan. Cepat ia melangkah surut selangkah saja di muka adiknya. Nalurinya telah membawanya untuk melindungi adiknya yang menggigil ketakutan. Orang yang muncul dari hutan itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Terdengarlah ia tertawa lirih, namun suaranya menghentak-hentak dada. Agung Sedayu menjadi kian ketakutan, namun kakaknya tegak di mukanya seperti batu karang. "Siapa kau sebenarnya?" bertanya orang itu. Untoro mencoba mengawasi wajahnya. Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras. Tubuhnya tidak begitu tinggi, namun ketat dan kekar. Orang itu masih beberapa langkah maju. "Hah?" katanya kemudian. Setelah ia berhenti kira-kira 3-4 langkah dari Untoro, "Dua anak yang berani, siapa namamu?" "Aku anak Sodipo," Untoro mengulangi. Kembali orang itu tertawa. "Jangan berbohong," katanya. "Anak Sodipo yang tinggi besar, berkumis panjang dan satu tangannya cacat. Tidak segagah kalian. Aku kenal mereka, aku orang Sendang Gabus." Untoro terkejut mendengar keterangan itu. Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang Sendang Gabus? "Kalau orang Sendang Gabus, siapa namamu?" sahut Untoro. "Tebak, siapa aku?" orang itu berkata sambil tertawa. Kembali Untoro diam. Ia mencoba mengingat-ingat semua orang Sendang Gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini, pandai besi di Sendang Gabus. "Aku ingat," tiba-tiba Untoro menyaut. "Kau pandai besi Sendang Gabus?" Orang itu mengangkat alisnya, katanya. "Kau kenal aku?" "Ya." "Kau adalah salah seorang prajurit Jepang," sambung Untoro.
Namun dengan demikian Untoro menjadi semakin berdebar-debar. Pandai besi itu kenal padanya dahulu. Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya. Tetapi ternyata Untoro tidak beruntung. Orang itu selangkah maju dan dicobanya untuk mengenali wajah Untoro baik-baik. Diamatinya anak muda itu dengan seksama, maka tiba-tiba katanya disertai derai tawanya. "Hah, jangan bohong lagi. Kalian anak Jati Anom." Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat, maka sambungnya menyentak. "Setan, bukankah kau yang bernama Untoro, Untoro tidak dapat lagi menyembunyikan namanya. Orang itu ternyata masih mengenalnya. Namun meskipun demikian ia menjawab, "Ya, aku Untoro, bukankah kita bertetangga?" "Persetan, kau pengikut Karebet yang gila itu," bentak Pandai Besi. Untoro menarik napas. "Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu, aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku." Naut orang itu. "Kau sangka Karebet berhak merajai Pulau Jawa? Ia tidak lebih dari anak penunggu burung di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita ini," taut Untoro. "Aku bukan tukang bicara seperti kau," bentak orang itu. "Wahyu Keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Tidak akan dapat hadir dalam diri penggembala seperti anak tingkir itu. Tapi Aryo Penangsang telah mati. Apa katamu?" bantah Untoro. "Persetan, namun cita-citanya tetap hidup," jawab Pandai Besi itu. Untoro tersenyum, katanya, "Tahukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita, bukankah kau menghilang dari Sendang Gabus karena kau tidak dapat membayar utangmu pada Demang Sendang Gabus? Persetan, tiap pengikut Adiwijoyo harus mati." "Kau pula harus mati," gertak Pandai Besi itu. "Kau akan membunuh aku?" bertanya Untoro. Orang itu berpikir sejenak. Ia kenal akan nama Untoro yang gemilang di Laskar Pajang. Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya. Karena itu ia menjawab, "Ya, aku akan bunuhmu, maksudku golonganku, golongan Aryo Jipang." Untoro menarik napas. "Mengapa golongan? Paman Pandai Besi," sambung Untoro. "Paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu. Orang-orang Pajang bukan pendendam." "Persetan," tiba-tiba orang itu bersuit nyaring, dan saat kemudian muncullah 3 orang dari dalam belukar. Terdengar Untoro menggeram. 4 orang, desisnya. Kayak ia menoleh pada adiknya. Adiknya masih menggigil ketakutan. Nampaknya mulutnya bergerak-gerak, namun suaranya sama sekali tak terdengar. Untoro menyesal mengapa adiknya itu dibawa serta. Kalau ia singgah sebentar di Banyuasri, adiknya dapat dititipkannya di sana. Namun apakah pamannya sedang di rumah juga belum pasti. 3 orang yang datang kemudian itu pun kini telah berada di samping si Pandai Besi, yang seorang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, yang seorang lagi tinggi gagah, sedang yang seorang lagi masih sangat muda, lebih tua sedikit dari adiknya. "Untoro," berkata si Pandai Besi, "sayang kami tidak bisa menawan seseorang, karena itu kami sama sekali tidak bermaksud menangkap kalian." Untoro menyadari arti kata-kata itu. Pandai Besi itu akan berkata, "Kalian berdua akan kami bunuh." Karena itu ia tidak melihat kemungkinan lain daripada bertempur melawan keempatnya. Tapi bagaimana dengan adiknya? Tiba-tiba Untoro berkata lantang, "Sedayu, menepilah. Biarlah aku saja yang menghadapi mereka. Kau tidak perlu ikut serta. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu." Si Pandai Besi menggeram, "Jangan terlalu sombong." Untoro sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi ia ingin menutupi kelemahan adiknya, sehingga orang-orang itu tidak akan berani mengganggunya. Untunglah bahwa keempat orang itu tidak terlalu memperhatikan adik Untoro itu, sehingga mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak muda itu. Menggigil ketakutan dengan dada sesak, Pandai Besi Sendang Gabus bersama 3 kawannya itu tiba-tiba memencar. Di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Pandai Besi itu memegang sebuah tongkat besi, si Jangkung Kurus memegang golok pendek. Yang gagah bersenjata belati di kedua tangannya, sedang si anak muda memegang pedang. Anak ini bernama Untoro,
teriak si Pandai Besi. Karena itu berhati-hatilah, Untoro, desis si anak muda. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut, namun di dalam dadanya terbesit suatu perasaan yang aneh. Ia pernah terlibat bersama-sama dengan kawan-kawannya dalam suatu pertempuran melawan prajurit-prajurit Pajang yang dipimpin oleh Untoro. Betapa kagumnya ia melihat Untoro yang perkasa itu. Kini ia berhadapan langsung dengan orang itu. Tiba-tiba hatinya bergetar, meskipun demikian ia harus bertempur. Dengan ketiga kawannya ia pasti dapat membunuh orang yang disegani itu. Untoro sadar bahwa lawan-lawannya benar-benar akan membunuhnya bersama-sama dengan adiknya. Karena itu ia harus melawan mereka. Apabila terpaksa, maka bukan salahnya lah kalau ada di antara mereka yang terpaksa mati. Namun tidak mustahil pula bahwa kemungkinan yang tidak menyenangkan itu ada padanya. Karena itu segera Untoro bersiap, ia harus menarik seluruh perhatian dari keempat lawannya, sehingga tak ada di antaranya yang mengganggu Agung Sedayu. Maka dengan gerak yang cepat, secepat Radit menyambar di langit, Untoro meloncat menyerbu di antara mereka. Dengan berputar di atas buah kakinya, ia menyerang dua orang sekaligus. Serangannya tidak begitu berbahaya, namun benar-benar mengejutkan. Karena itu maka si Jangkung dengan sangat terkejut melompat mundur dan si Tinggi Gagah terpaksa melompat ke samping. Meskipun mereka tidak dapat dikenai oleh serangan Untoro, namun serangan itu benar-benar tidak mereka duga. Belum lagi debar jantung mereka berhenti, mereka melihat Untoro melayang dengan garangnya. Kali ini Untoro tidak hanya mengejutkan mereka, tangannya yang cekatan dengan cepatnya meraih tongkat besi si Pandai Besi. Dan dengan suatu tarikan yang cepat, tongkat itu sudah berpindah di tangannya. Setan, demit, tetean. Pandai Besi dari sendang gabus itu mengumpat tidak habis-habisnya. Sedang kawannya melihat serangan itu seperti melihat seekor elang menyambar anak ayam yang sama sekali tak berdaya. Tapi Pandai Besi itu segera sadar, segera ia melompat pada si Tinggi Besar. "Berikan aku sebuah pisaumu," teriaknya. Si Pandai Besi itu tidak menunggu jawaban, segera direbutnya sebuah pisau kawannya itu. Sementara itu kawan-kawannya yang lain telah menyadari kedudukan mereka. Segera mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Untoro menarik napas, ia bersyukur di dalam hatinya bahwa keempatnya telah dapat ditarik dalam satu lingkaran pertempuran. Karena itu Untoro tidak menyia-nyiakan waktu, ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu supaya ia sempat mencapai Sangkal Putung sebelum subuh. Pertempuran itu pun segera menjadi semakin sengit. Pandai Besi dari sendang gabus itu pun ternyata memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa. Gerakannya pasti akan menimbulkan getaran yang mengerikan. Orang yang tinggi kurus itu memiliki keistimewaan pula. Tangannya yang panjang setiap kali terjulur mengulurkan angin maut. Sedang di ujung tangannya itu nampak sebuah golok berkilat-kilat. Orang yang tinggi besar itu pun mempercayakan dirinya pada kekuatan tangannya. Pisau beladinya menyambar-nyambar dari segala arah, bahkan sekali-kali sengaja dibenturkannya dengan tongkat besi di tangan Untoro. Namun Untoro bukan anak-anak yang sedang berlatih anggar. Tiap benturan dengan senjatanya telah memaksa lawannya untuk berpikir kembali. Bahkan orang yang tinggi besar itu pun kemudian tidak berani lagi mencoba-coba membenturkan senjatanya yang sebenarnya terlampau pendek. Sedang si anak muda ternyata tangkas dan cekatan sekali. Kali-kali ia melompat menyerang, namun apabila keadaannya sulit, cepat-cepat ia menarik dirinya. Melompat surut. Namun seandainya ia bertempur seorang diri, maka umurnya tidak akan lebih panjang dari seekor sulung yang terjun ke dalam api. Demikianlah Untoro bekerja mati-matian, malam yang kelam telah menolongnya. Ia tidak perlu takut-takut senjatanya akan mengenai kawan-kawannya. Ia dapat menyerang setiap bayangan yang ada di setiap garis serangannya, tetapi lawannya pun tidak dapat berbuat demikian. Mereka harus lebih berhati-hati sebab Untoro itu benar-benar lincah seperti anak kijang. Kali-kali ia melontar di antara mereka berempat, namun tiba-tiba ia telah berada di luar lingkaran. Bahkan sekali-kali lawannya menjadi bingung. Seolah-olah Untoro dapat melenyapkan diri di antara percikan-percikan hujan yang hampir reda.
Agung Sedayu melihat perkelahian itu dengan denyut jantung yang tak teratur. Sekali-kali berdentang seperti guntur di dalam dadanya, namun sekali-kali terasa berhenti bergerak, kakinya gemetar, sehingga kedua lututnya beradu. Meskipun demikian, ia melihat juga anak muda sebayanya bertempur melawan kakaknya. Timbullah keheranan di dalam dadanya, mengapa anak semuda itu berani berkelahi melawan kakaknya. Kakaknya bagi Agung Sedayu adalah orang yang sangat dikagumi, orang yang dalam pandangan Sedayu tak ada duanya di dunia ini. Meskipun demikian, ia menjadi cemas, apakah kakaknya dapat melawan 4 orang sekaligus. Ia belum pernah melihat perkelahian yang sebenarnya, perkelahian untuk mempertaruhkan nyawa. Yang pernah dilihatnya adalah bagaimana kakaknya berlatih, bahkan kadang-kadang ia ikut serta. Ia tahu bagaimana harus menghindar, menyerang, dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Namun keberaniannya tak ada untuk melakukannya. Untoro masih bertempur dengan garangnya, bahkan lawan-lawannya semakin lama semakin menyadari perkasaannya. Namun tiba-tiba Untoro menjadi cemas. Pandai besi itu sekali-kali melemparkan pandangannya pada Agung Sedayu. Ia melihat bagaimana anak muda itu berdiri. Ia melihat tangan Sedayu tergantung lemah, bahkan sekali-kali anak itu menutup wajahnya. Kali-kali malingkan mukanya. Pandai besi yang licik itu berpikir di dalam hatinya, anak yang satu itu aneh benar. Memang Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan suatu minat atas perkelahian itu. Bahkan terpancarlah kengerian dan ketakutan dari wajahnya. Namun meskipun demikian, pandai besi itu terpaksa menduga-duga. Ada 2 kemungkinan, pikir pandai besi itu. Anak ini terlalu percaya pada kesaktiannya sehingga ia kecewa melihat cara kawannya bertempur. Tapi kemungkinan yang lain, anak ini seorang pengecut. Dalam keraguan-raguan itu diingatnya kata-kata Untoro. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Tapi tiba-tiba pandai besi itu tertawa, suaranya benar-benar nyaring. Ia sudah mendapatkan suatu kepastian bahwa anak itu anak yang kerdil. Karena itu ia segera menemukan cara untuk memecah perhatian Untoro. Maka terdengarlah ia berkata di antara derai tawanya, "Hei Untoro yang perkasa, sudah beberapa lama kita bertempur, mengapa kawanmu itu hanya menonton saja seperti sabung ayam?" Dada Untoro semakin berdebar-debar, ia melihat kecurigaan lawannya. Sikap adiknya benar-benar tidak meyakinkan, meskipun demikian ia menjawab, "Buat apa ya susah-susah menghadapi kalian? Aku sendiri cukup mampu untuk melakukan." Pandai besi itu tertawa terus, nadanya semakin tinggi dan memuakkan. Hingga Untoro benar-benar menjadi muak, cepat ia melompat dan mengayunkan tongkatnya, menyerang. Suara tertawa pandai besi itu terputus, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tegang. Hampir saja kepalanya retak oleh sambaran senjatanya sendiri. Namun untunglah ia sempat merendahkan tubuhnya, sementara dengan lincahnya si anak muda menyerang lambung Untoro dengan pedangnya. Untoro terpaksa menggeliat untuk menghindar ujung pedang lawannya. Dengan sebuah putaran ia melompat, tiba-tiba tongkat besinya telah terayun ke dada si tinggi besar. Serangan ini terlalu tiba-tiba, hampir saja orang yang tinggi besar itu terpaksa mengakhiri perkelahian. Untunglah bahwa kedua lawannya yang lain sempat menolongnya. Orang yang tinggi kurus sempat memukul tongkat Untoro dengan goloknya. Namun kekuatannya sama sekali tak memadai, sehingga ketika goloknya tersentuh tongkat Untoro, terasa senjatanya terpental, tangannya terasa nyeri dan tiba-tiba ia melihat goloknya seperti terbang terlempar. Pandai besi yang mengepali gerombolan itu segera melihat bahaya yang bakal datang. Mereka berempat dengan senjata di tangan masing-masing tidak mampu menghadapi Untoro seorang diri. Apalagi kini salah seorang dari mereka tidak bersenjata lagi. Karena itu maka segera ia mengambil keputusan untuk melakukan rencana liciknya. Dengan tiba-tiba ia melompat surut dan dengan berteriak nyaring ia berkata, "Bunuhlah Untoro itu dengan senjata-senjata kalian. Aku akan mencoba kesaktian anak muda yang seorang lagi." Untoro terkejut mendengar teriakan itu, maka perhatiannya benar-benar menjadi terpecah. Ia melihat sebuah serangan pedang mendatar ke arah perutnya, sementara itu orang yang tinggi besar menusuknya dari punggung.
Namun Toro adalah seorang prajurit Pajang yang terpercaya. Karena itu dengan cekatan ia menggeser tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Pedang si anak mudanya lewat sejengkal dari tubuhnya, sedang pisau orang yang tinggi besar itu mematuk agak jauh. Namun karenanya itu, Untoro memerlukan beberapa saat untuk membebaskan diri dari serangan-serangan berikutnya. Sementara itu, si pandai besi telah berlari ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu melihat seseorang menyerangnya, karena itu maka darahnya merasa benar-benar berhenti mengalir. Dengan gerak nalurinya yang dituntun oleh latihan bersama kakaknya, tangannya bergerak meraba ulu kerisnya, namun tangan itu gemetar dan kehilangan kuatannya. Maka kerisnya tidak juga lolos dari werongkonya, bahkan yang terdengar suaranya terbata-bata. "Kakang, Kakang Untoro!" Pandai besi yang licik itu tertawa nyaring, suaranya kini benar-benar menjadi buas seperti hantu yang haus darah. Ia telah yakin bahwa anak muda yang seorang itu akan dapat dijadikannya korban pertama tanpa kesulitan. Maka katanya sambil berlari, "Tahanlah Untoro, biarlah ia melihat anak muda yang satu ini mengalami nasib yang malang." Saat Untoro menjadi bingung, ia sudah tidak mendapat kesempatan lagi untuk mengejar si pandai besi. Ia telah tertinggal beberapa langkah. Kalau saja adiknya mampu berbuat sesuatu, maka ia akan mendapat kesempatan untuk menolongnya. Tapi adiknya telah menjadi kaku ketakutan. Tiba-tiba Untoro membungkukkan badannya, diraihnya sebuah batu sebesar telur. Dengan sekuat tenaganya ia melempar kudanya yang berdiri di samping adiknya. Kuda itu menjadi terkejut sambil meringkik tinggi. Kuda itu melompat dan berlari kencang tanpa arah. Untunglah bahwa kuda yang seekor lagi terkejut pula, dan seperti yang lain kuda itu pun melontar seperti panah. Kedua ekor kuda itu benar-benar memberi kesempatan kepada Untoro. Sebab dengan itu si pandai besi terpaksa tertahan beberapa saat. Ia tak mau melanggar kuda-kuda yang menjadi liar itu. Dan saat itu telah cukup bagi Untoro. Untoro tidak menghiraukan lagi ketiga lawannya yang lain. Dengan serta-merta seperti pandai besi, Untoro melompat berlari kencang-kencang dengan penuh kemarahan yang mengguncang-guncang dadanya. Langsung ia menyerang dengan tongkat besinya. Tongkat besi itu terayun deras sekali. Untoro telah menggunakannya dengan sepenuh tenaga. Si pandai besi itu tidak menyangka bahwa Untoro dapat secepat itu menyusulnya. Segera ia mutar tubuhnya, namun ia sudah tidak mungkin untuk menghindar. Untoro melompat dengan garangnya, dan yang dilihatnya tongkat besi itu telah terayun di atas kepalanya. Si pandai besi hampir saja dapat menangkisnya dengan pisau beladinya. Tapi pisau itu terlalu pendek untuk menahan ayunan tongkatnya sendiri. Namun tongkat itu kini diayunkan oleh tangan yang jauh lebih kuat dari tangannya. Tangan seorang tamtomo yang sedang dibakar oleh kemarahan. Karena itu, meskipun si pandai besi mencoba untuk menghindar benturan langsung dengan memukul tongkat Untoro ke samping, namun usahanya itu tidak banyak menolongnya. Tongkat Untoro masih mengenai pelipisnya. Maka terdengarlah pandai besi yang malang itu berteriak tinggi, kemudian ia terlempar dan jatuh berguling. Saat kemudian napasnya pun terputuslah. Untoro menarik napas, ia berlega hati bukan karena ia dapat membunuh lawannya, tapi karena ia telah berhasil menyelamatkan adiknya. Namun untuk saat Untoro kehilangan kewaspadaan. Anak muda yang bersenjata pedang itu benar-benar lincah, tiba-tiba saja serangannya mengarah ke punggung. Karena itu segera Untoro berkisar selangkah ke samping, namun saat yang mengejutkan itu dapat dipergunakan oleh orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata pisau. Dengan penuh nafsu dendam, orang itu menusuk leher Untoro. Tusukan itu pun sedemikian tiba-tiba pada saat Untoro sedang menghindari sambaran pedang si anak muda. Karena itu Untoro tidak dapat berbuat banyak pada saat Untoro mencoba merendahkan tubuhnya. Dan berputar dengan lingkaran pisau itu pun berubah arah. Untoro masih dapat melihat pisau itu melingkar, namun tak ada waktu lagi baginya. Yang dapat dilakukan hanyalah mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang. Tapi pada saat itu terasa ujung pisau itu mencengat pundak kirinya. Terdengar Untoro menggeram, kemarahannya kini telah benar-benar membakar seluruh darahnya.
Dengan gigi gemeretak Untoro mandang orang yang bertubuh tinggi besar itu untuk sesaat. Kemudian seperti gelombang yang menghantam tebing, Untoro melompat maju, tongkat besi di tangannya berputar seperti baling-baling, yang kemudian dengan dahsyatnya menyerang lawannya. Apalagi ketika terasa betapa pedih luka di pundaknya itu. Darah yang merah segar mengalir semakin lama semakin deras, karena itu Untoro harus menyelesaikan pertempuran sebelum ia kehabisan darah, atau dirinya akan ditelan oleh maut beserta adiknya sekaligus. Orang yang tinggi besar itu terkejut melihat serangan Untoro yang membadai. Saat ia meloncat surut, ia sudah tidak akan dapat mempertahankan dirinya dengan pisaunya itu. Dalam keadaan sulit itu, kawannya yang tinggi kekurus-kurusan tampil ke depan. Goloknya yang besar bergerak-gerak dengan cepatnya, sebuah tusukan yang dahsyat mengarah ke lambung lawannya. Namun Untoro yang marah sempat mengelak, bahkan kini Untoro sudah tidak lagi mengekang diri. Ia sempat berjongkok menghindari golok lawannya dan sekaligus tongkatnya bergerak mendatar. Terdengarlah sekali lagi jerit kesakitan ketika terdengar sebuah benturan. Benturan antara tongkat besi di tangan Untoro dengan tulang-tulang kaki orang yang kurus itu. Saat kemudian terdengar tubuhnya terbanting. Pada saat itu orang yang bertubuh tinggi besar melihat suatu kemungkinan untuk membunuh Untoro. Ia tidak akan dapat menyerangnya pada jarak jangkau tangannya karena kecepatan bergerak lawannya. Karena itu selagi Untoro masih belum dapat berdiri tegak, orang itu dengan sepenuh tenaga melemparkan pisaunya ke arah tubuh lawannya. Untunglah Untoro melihat pisau itu, karena itu ia mengurungkan geraknya, bahkan sekali lagi merendahkan tubuhnya sambil berputar, sehingga pisau itu tidak menghunjam ke dalam tubuhnya.